Halo teman-teman, tahu nggak sih? Menurut BPS pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,6 juta jiwa. Banyak banget nggak tuh cuy? Ya, sekitar 45 kali jumlah penduduk negara Singapura pada tahun 2019 sih. Artinya, satu negara Indonesia itu bisa dibikin jadi 45 negara Singapura. Wow, tahun 2020 lalu, jumlah penduduk Indonesia itu meningkat dari 270,6 juta jiwa jadi 271,4 juta jiwa. Gila. Orang-orang Indonesia mah memang pada produktif ya. Canda produktif. Nah, teman-teman, hal yang barusan aku ceritakan itu disebut sebagai kepadatan populasi penduduk. Pertanyaannya, apakah hal tersebut baik-baik aja buat Indonesia atau malah bikin Indonesia jadi lebih nggak baik? Ya, of course ini nggak baik lah buat Indonesia. Kenapa? Well, aku punya beberapa alasan kenapa ini nggak baik buat Indonesia. Dan ini asumsiku ya. Yang pertama adalah ancaman ketersediaan pangan. Sebenarnya ancaman ini bukan cuma buat Indonesia, tapi juga untuk negara-negara yang ada di dunia. Dan sayangnya, Indonesia adalah negara terpadat keempat setelah Amerika Serikat. Indonesia produktif banget dalam menghasilkan anak. Canda. Oke, jika kebutuhan pangan nggak tercukupi, apa yang terjadi? Ya, kelaparan terjadi di mana-mana. Dan ini menurutku miris banget, men. Ini adalah bencana sosial yang harus kita selesaikan sama-sama gitu. Alasan yang kedua adalah ketersediaan lahan yang semakin sempit. Dulu itu ada istilah banyak anak banyak rezeki. According to me itu wajar-wajar aja, karena banyak ladangnya, sedikit penduduknya. Ya alhasil harus dibagi-bagi ke anak-anaknya gitu. Tapi kalau sekarang banyak anaknya, makin susah, lahannya makin sempit. Bahkan untuk tempat tinggal aja nih, kita kadang-kadang harus menggerus lahan bertani, sehingga lahan bertani makin berkurang. Atau bahkan kita harus menggerus hutan yang ada di Indonesia. Dan itu bad thing banget, men. Itu nggak baik banget buat lingkungan hidup. Alasan yang ketiga adalah ketersediaan air bersih berkurang dan lingkungan hidup yang tercemar. Kalau kita ngelihat ya dari data KLHK, di Indonesia itu bisa menghasilkan sampah 67,8 juta ton per hari. Gila nggak tuh? Lebih banyak sampah yang dihasilkan daripada karya yang dihasilkan. Mohon maaf, bercanda, tapi serius bercandanya. Dan ini besar banget masalah bagi kita. Karena kalau air bersih itu sudah berkurang, kita mau bergantung pada apa lagi? Nggak mungkin pada laut kan? Dan kenapa kepadatan penduduk ini berpengaruh pada lingkungan hidup dan juga kebersihan air bersih? Karena kalau misalnya penduduk itu makin padat, sampah makin bertumpuk, sehingga terjadilah fenomena pembuangan sampah di mana-mana. Ini adalah mindset masyarakat yang salah untuk membuang sampah di mana-mana, termasuk di sungai begitu. Kita harus bisa mengantisipasi itu. You can see with your eyes guys, gimana kondisi lingkungan kita sekarang. Bahkan aku cerita nih ya, ketika aku mendaki gunung aja nih, sampah tuh berserak di gunung, miris nggak tuh? Bahkan di gunung tuh banyak sampah gitu. Ya alhasil aku mau nggak mau sebagai orang yang pegiat lingkungan harus ngambil sampah itu untuk turun ke bawah. Nggak bisa aku tinggalkan gitu. Kasian, gunungnya bukan sampahnya yang kasian. Alasan berikutnya adalah pendidikan yang nggak berkualitas. Well, kenapa? Makin banyak anak, maka kebutuhan pendidikan itu makin banyak juga yang harus tercukupi. Tapi nggak semua itu bisa didapat oleh anak atau bisa diakses oleh anak. Ya akibatnya anak-anak banyak yang putus sekolah. Dan ini berpengaruh pada masa depan bangsa. Kita sepakat bahwa masa depan suatu bangsa itu tergantung pada pendidikan anak sekarang. Dan faktanya nggak semua anak itu bisa mengakses pendidikan dengan mudah. Mahalnya biaya pendidikan, kebutuhan ekonomi yang berkurang, yang susah, dan lain sebagainya. Inilah yang bikin kita jadi lebih repot. Well guys, terus gimana dong cara kita sebagai pemuda untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk yang ada di Indonesia sekarang, yang ada di negeri tercinta ini?
pada dasarnya kita bisa ngelakuin hal-hal yang kecil sih. Contoh ya, kita melakukan kampanye media sosial tentang keluarga berencana, menceritakannya kepada tetangga, kepada keluarga, dan orang-orang terdekat kita. Itu simpel banget, tapi itu berimpact menurutku. Ini bisa kita terapkan ya. Aku udah menerapkan ke beberapa teman dan juga tetanggaku, dan ini berguna useful gitu. Kemudian kalau kita mau gerakan-gerakannya lebih tinggi, kita bisa melakukan gerakan-gerakan yang bisa melahirkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan Sustainable Development Goals 2030 atau SDGs 2030. Keempat ancaman yang udah aku sebutkan tadi itu adalah poin-poin permasalahan dunia, dan Indonesia adalah salah satu negara yang kompleks banget permasalahannya di Sustainable Development Goals 2030. Maka perlu sama-sama kita bergerak untuk Indonesia yang lebih baik. So, let's move to make our Indonesia to be better. Aku Anggi Setiawan, salam hangat.